Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqullaha kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ikhwah sekalian, tidak hentinya kita memuji Allah dalam kesyukuran kita untuk setiap apapun yang kita dapat dan kita rasakan. Lisan kita masih bisa berbicara, mata kita masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar. Bahkan kita masih bisa merasakan apapun yang sebagaimana kita rasakan biasanya. Betapa kita begitu dekat dengan nikmat Allah sampai akhirnya tak terasa sebagai sebuah nikmat yang besar. Sehingga akhirnya kita merasakan apa-apa yang ada di sekeliling kita sebagai sesuatu yang biasa. Padahal ketika Allah cabut satu persatu yang biasa itu, baru terasa luar biasa. Motor biasa kita bawa, biasa. Baru terasa luar biasa kalau udah mogok. Dan harus tambal ban. Ban yang biasa baru terasa nikmat kalau seandainya sudah bocor. Sehingga kita harus tambal ban, bahkan mungkin ganti ban. Dan baru terasa lebih luar biasa lagi kalau harus ganti ban lagi gak punya duit. Nah, ini menunjukkan bahwa memang yang tampak biasa itu bisa menjadi luar biasa. Dan bahkan sesuatu yang tampak biasa di hadapan Allah bisa jadi luar biasa. Karena itu jangan menyepelekan sebuah amal, jangan menyepelekan apapun. Karena sesungguhnya tidak ada yang sepele di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun amal kita, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat itu kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk taat. Dan taat ini menjadi perkara yang mahal bagi seorang muslim di zaman sekarang. Karena setiap ketaatan yang kita lakukan selalu kadang-kadang mesti disorot. Dan sorotan itulah yang membuat amalan itu menjadi tidak berguna. Betapa banyak orang yang menampilkan amal-amal ibadahnya sehingga dia menjadi tidak bernilai di hadapan Allah. Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, meninggalkan amal karena manusia itu riya, dan beramal lantaran manusia itu syirik. Ikhlas adalah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk meninggalkan keduanya. Itulah ikhlas. Karena itu jangan sampai kita menjadi terlalaikan meskipun hanya sebentar, karena memang kadang-kadang yang sebentar karena tidak sabar itulah yang menyebabkan kecelakaan, yang menyebabkan kehinaan. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengikuti perang bersama Rasul. Begitu gagah beraninya sampai-sampai banyak orang mengira kalau orang ini akan mati maka dia mati syahid. Maka tiba-tiba didapati memang dia dalam keadaan mati. Maka para sahabat menyangka orang ini mati syahid. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat kabar dari Allah yang Maha Tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak sabar untuk menahan sekarat maut. Dia terluka, merasakan sakit dari lukanya, karena tidak sabar akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Sebentar itu sebenarnya. Sebentar. Pun demikian dengan kita. Dengan sedikit sabar semuanya menjadi terasa indah.
sedikit sabar setelah menikah indah rasanya. Ya tak? Yang masih bujang mana ngerti. Sedikit sabar. Sabar meskipun tidak ada meskipun. Karena sabar yang berbatas bukan sabar. Yang ada batas tuh film. Tersanjung aja meski sampai 500 sekian episode ada batasnya. Tapi sabar tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bukan hanya sabar itu tiada ada batasnya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, balasan untuk sabar itu pun tidak ada batasnya. Nah, ini luar biasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang setiap peri kehidupannya sebagaimana disampaikan oleh Gusti tadi, menjadi contoh teladan bagi kita dalam hal apapun. Tidak ada manusia yang bahkan masuk toiletnya jadi contoh. Ini luar biasanya. Ya. Tidak ada manusia yang perkara marahnya pun jadi contoh. Tidak ada kita dapati manusia yang hal sepele mengenai beliau kecuali mendapatkan pahala karena mencontohnya. Sehebat apapun manusia, setenar apapun namanya, semulia apapun kedudukannya di hadapan manusia lainnya, tidak ada yang menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sulaiman alaihi salam kaya raya, punya kuasa, kerajaannya besar, bahkan dia punya kemampuan untuk mengendarai angin. Dan Masya Allah, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengetahui bahasa selain daripada bahasa manusia. Tapi Masya Allah, tidak bisa kita mengambil contoh dari Nabi Sulaiman kecuali yang bersesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah. Ini Allah, Masya Allah, Allah katakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ini, sungguh kata Allah, kana itu di dalam bahasa Arab untuk menegaskan sesuatu yang menetap. Jadi dulu, sekarang, sampai kapanpun. Apa yang menetap? Uswatun hasanah dalam diri Rasulullah SAW. Jadi sampai kapanpun uswah hasanah dalam diri Rasul itu tidak akan pernah usang. Sehingga kalau kita mengambil contoh dalam diri Rasul, tidak akan pernah tidak up to date. Selalu up to date dalam keadaan apapun. Ahlan wa sahlan. Ngapa agak gelap Rian? Masya Allah. Maju. Rasul seperti itulah menjadi teladan terbaik bagi kita dalam hal apapun. Tidak ada manusia yang ingin dicontoh setiap hal tentang dirinya kecuali Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan sebagai salah seorang dari sahabat yang paling mengerti apapun tentang Rasulullah SAW. Bahkan cara kencing Rasulullah SAW pun dicontoh. Masya Allah. Kalau contoh cara kencing nggak salah. Tapi contoh cara kencing Rasulullah SAW dapat pahala. Coba. Presiden Trump, termasuk presiden negara adidaya, contoh cara dia marah, wah dapat dosa. Tapi contoh Rasulullah SAW marah, dapat pahala. Nah, oleh karena itu, maka jadikanlah apapun aktivitas kehidupan kita, dari mulai kita mengerti tentang sunnah yang paling kecil, sampai hal yang paling besar, itu tentang kehidupan Rasulullah SAW. Ikhwah sekalian, malam ini kita akan mentadabbur ayat Al-Quran. Coba dibuka surah Al-Falaq. Al-Falaq. Antum sehat? Nabi SAW apa sekarang? Gonggong? Oh, merang. Oh, iya.
Bahasa dusun mah nonggonggong. Oh sih. Oh, kamu gonggong juga? Ya, ya, ya. Merangkak. Kan lah nyala. Oh, dia baru mau jalan-jalan goyang-goyang gitu. Oh, ya, 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 ya. Itu kata Ustaz Abdul Somad hafizahullah taala. Beliau ngomong dapat cerita anaknya bisa duduk, anaknya bisa ini. Biasa aja bisa duduk. Nah, kalau udah punya anak baru tahu nikmatnya. Nengok anak bisa duduk itu rasanya gimana. Yang punya anak-anak kecil baru tahu. Saya aja udah punya anak 4, setiap kali melihat di dalam diri anak saya yang nomor 4 itu ada perubahan setiap harinya yang dia biasa. Itu rasanya takjub setiap hari. Apalagi kalau anak pertama. Wih, Masya Allah, kalau anak pertama itu rasanya setiap hari ada yang dia bisa itu sesuatu yang luar biasa. Tapi Masya Allah kita belajar bahwa memang untuk menjadi seperti sekarang ini prosesnya harus dilewati itu. Nah, jadi nggak bisa kalau mau masuk surga harus langsung bling, nggak, surga nggak bisa. Urusan dunia aja mesti proses, apatah lagi masuk surga, kecuali yang diinginkan oleh Allah. Nah, kayak gitu. Dah dapat surahnya Al-Falaq. Silakan dibaca. Rian baca surahnya, Badawi baca artinya, karena tidak dapat giliran tadi kan. Ya. Baca artinya. Katakanlah aku berlindung pada Tuhan yang menguasai tubuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita mengucapkan sihir dan dari kejahatan terbenci bila ia Baik. Al-Falaq bersama surah An-Nas dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan kalimat Al-Mu'awidhatain. Apa arti Mu'awidhatain? Dua yang melindungi, dua yang menjadi pelindung. Kenapa disebut menjadi dua yang menjadi pelindung? Karena memang surah Al-Falaq dan surah An-Nas sering dipakai untuk meruqyah. Ya, sering dipakai untuk meruqyah. Perbedaan antara dua surah ini, kalau surah An-Nas lebih menekankan tentang masalah tauhid. Sedangkan surah Al-Falaq lebih kepada bagaimana berinteraksi dengan makhluk. Ya. Kemudian surah Al-Falaq ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Periode Makkah adalah periode yang membuat hati para sahabat menjadi semakin yakin kepada Allah. Karena mengapa? Karena surah-surah yang diturunkan oleh Allah adalah surah-surah yang membuat itsbat hati mereka. Semakin teguh jiwa mereka dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Rasulullah SAW menguatkan hati para sahabat dengan tauhid. Jiwa para sahabat semakin kokoh karena tauhid yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun. Sehingga kemudian kita dapati para sahabat-sahabat yang mendapatkan gelar Sabiqunal Awwalun itu semuanya dari Makkah. Ya. Dan 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga rata-rata dari Makkah. Dan di Makkah lah Rasulullah SAW itu mendapatkan ujian yang tidak didapati oleh nabi-nabi sebelumnya. Ini luar biasa. Sehingga kalau saat ini kita lihat salah satu ciri surah-surah yang diturunkan di Makkah itu surah-surah yang menggetarkan hati. Baik itu dari terjemahan arti tafsirnya, juga mengenai langgamnya ataupun susunan kata-katanya.
Makanya kita dapati susunan kata-kata surah-surah yang diturunkan di Makkah itu lebih menyentuh dibandingkan surah-surah yang diturunkan di Madinah. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Jadi kan memang susunan kata-kata itu salah satu keindahan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah adalah dari segi susunan kata-katanya. Dan ini Masya Allah, inilah mukjizat terbesar dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian surah Al-Falaq ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk melindungi kita dari gangguan-gangguan sihir. Ini yang paling utama. Apakah tidak bisa digunakan untuk gangguan jin lainnya selain daripada sihir? Bisa. Tapi secara khusus surah Al-Falaq sering dipakai untuk melindungi diri dari gangguan sihir. Yang pertama, yang kedua, meruqyah diri kita dari sengatan binatang berbisa. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka terkena sengatan binatang berbisa. Ada salah seorang sahabat kena sengatan kalajengking, maka mereka meruqyah diri mereka dengan surah Al-Mu'awwidhatain termasuk Al-Falaq. Pun demikian contohnya kalau saya sendiri secara pribadi, kalau misalkan luka-luka kecil, yang saya lakukan, saya ruqyah dengan surah ini, termasuk salah satunya. Jadi setelah dibaca, diludahi ke tempat yang luka, insya Allah dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan lebih cepat sembuhnya. Baik itu disengat, kecuali disengat oleh harimau ya, lain ceritanya. Bukan sengat kalau harimau ya. Ya. Baik. Sebagaimana saya sebutkan tadi, susunan surah Al-Falaq ini begitu menakjubkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita begitu indah susunan-susunan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kita ambil pelajaran dari ayat-ayatnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama tafsir menyatakan setiap kali ayat-ayat yang diawali dengan kalimat perintah, maka dia hukumnya wajib untuk diikuti. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW? A'udzu birabbil falaq. Aku memohon perlindungan kepada Tuhan yang menciptakan subuh. Yang pertama, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak adanya permohonan perlindungan kecuali hanya kepada Allah yang menguasai segala sesuatu. Tengok kalimat yang dipakai oleh Allah adalah Rabbun. Rabbun ini adalah kalimat kata dalam bahasa Arab. Kata itu kalimat. Kalau menyebutkan kalimat dalam bahasa Arab, jumlah. Ya. Kata di dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti Tuhan secara luas. Rabbun itu bisa diartikan sebagai pemelihara, pengatur, yang membagikan rizki. Jadi Allah, setelah kata Allah, kata Rabb adalah kata yang paling indah setelahnya. Tidak ada kata yang lebih indah daripada kata Allah selain itu kecuali kata Rabb. Makanya sangat dianjurkan sekali, bahkan Rasulullah SAW, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, setiap kali memulai kalimat-kalimat doa, kalau enggak dimulai dengan kata Allah, akan dimulai dengan kata Rabb. Karena Rabb mewakili sifat Allah yang maha mengabulkan doa. Ya. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah kepada Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Pertama, waktu subuh adalah waktu di mana manusia muslim, seorang muslim berjuang untuk mempertahankan keimanan. Kenapa saya bilang demikian? Karena di waktu itulah menunjukkan kebenaran iman seseorang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, cukuplah seseorang dikatakan munafik ketika dia meninggalkan dua waktu berjamaah, Isya dan subuh. Kenapa demikian? Karena di waktu-waktu lainnya manusia banyak melihat. Zaman dulu, zaman Rasulullah SAW nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Tapi ketika dia mengerjakan waktu subuh dan isya, itu nggak ada orang yang lihat, sedikit orang yang lihat. Makanya disebutkan bahwa subuh dan isya menjadi indikator terkecil seorang itu dibilang munafik atau tidak. Apakah itu munafik i'tiqadi atau munafik munafik amali?
Itu nanti pembahasannya. Nah, di pembahasan yang lain. Tapi disebut sebagai munafik. Bahkan Umar bin Khattab sempat meninju dada anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lantaran ketika Abdullah bin Umar itu mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, wahai Amirul Mukminin, bukankah mereka masih tetap seorang muslim?" Maka Umar bin Khattab meninju dada anaknya sambil mengatakan, "Bagaimana mungkin engkau mengingkari apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW?" Jadi memang ini luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, waktu subuh adalah waktu di mana banyak di antara manusia yang sering terlalaikan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Naba, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya." Artinya apa? Dan telah kami jadikan malam sebagai waktunya istirahat dan siang sebagai waktunya mencari penghidupan. Sehingga siapa yang membalik waktu ini, maka dia termasuk golongan orang-orang yang lalai. Ya. Dan dalam segi kesehatan juga disebutkan bahwa orang yang membalik kehidupan malam menjadi siang, dia dihidupkan malam itu menjadi waktu siang, siang menjadi malam, maka orang ini akan mudah mendapatkan penyakit, berbagai macam penyakit. Coba tengok bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita doa tidur, apa bacanya? Bismika. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana. Amatana amut. Tengok, kata yang dibuat oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam doa ini adalah tidur itu sebagai mati. Ternyata dalam segi kesehatan benarlah bahwa waktu antara jam 12 sampai dengan waktu subuh itu waktu detoksifikasi untuk tubuh kita. Terjadi penawaran racun, menawar racun di dalam tubuh kita, terjadi proses detoksifikasi. Sehingga kalau seandainya kita tidak tidur dalam keadaan mati pada waktu itu, membuat metabolisme kita terganggu, sehingga akan merusak tubuh kita. Ya, akan merusak tubuh kita. Sehingga orang yang sering tidak tidur dari waktu jam 12 sampai subuh pasti cepat sakit, mudah sakit. Dan berbagai macam penyakit dia akan kena. Itu sering biasanya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti itu, bahwa kalau tidak ada pekerjaan yang benar-benar mendesak harus dikerjakan, maka setelah Isya sangat disunnahkan untuk tidur. Salah satu alasan utamanya supaya apa? Bisa bangun lebih cepat. Ya. Yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Berarti ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kejahatan tapi diciptakan oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Fatihah, Allah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Kata alamin, al-alamin, kata alam, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dan beberapa ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa kata alam itu maksudnya adalah selain daripada Allah. Allah adalah khalik, selain daripada Allah adalah makhluk. Makhluk inilah disebut alam. Apapun itu. Semua yang disebut dengan makhluk, dia adalah alam. Nah, ada di antara alam-alam itu, di antara makhluk-makhluk itu yang Allah ciptakan, tapi dia bisa mendatangkan kemudaratan. Ada. Corona contohnya. Allah ciptakan. Mungkin dalam sudut pandang kita sebagai manusia yang nggak ngerti, ini sebagai sebuah hal yang menimbulkan kemudaratan. Tapi ternyata ada banyak kebaikan juga yang ditimbulkannya. Salah satunya apa? Makin banyak di mana itu saya lihat, di Cina, tingkat kehamilan makin bertambah. Salah satu bentuk kebaikan dari corona. Orang makin intens berhubungan dengan istri, satu. Yang kedua apa? Yang selama ini beralasan nggak punya waktu dengan keluarga, Allah paksa untuk bisa punya waktu dengan keluarga. Yang ketiga, apa lagi? Orang selama ini orang begitu mudah untuk mengumbar syahwat dengan lawan jenis, dipaksa oleh Allah. Jangankan untuk cipika-cipiki, salaman aja orang nggak mau.
4, yang selama ini orang begitu mudah, terlalu cepat kehidupan manusia dulu. Sebelum corona ini, hidup kita terlalu cepat. Siang, malam, tiba-tiba udah pagi lagi, tiba-tiba udah siang lagi, tiba-tiba udah malam lagi. Nah, dengan adanya corona dipaksa oleh Allah untuk menjadi lebih lambat kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menikmati setiap ibadah yang kita lakukan. Yang selama ini menjadi alasan bahwa dia tidak punya waktu untuk menghafal Al-Quran, sekarang 24 jam di rumah. Nggak ada kerjaan. Ternyata yang kita kerjakan cuma megang HP juga. Berarti alasannya bukan karena kita tidak punya waktu untuk menghafal Al-Quran, tapi karena malas. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita kepada sebuah doa untuk meminta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Rasa malas. Karena malas itu penyakit. Sehingga diminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan terhadapnya. Berarti ada di antara makhluk-makhluk Allah yang dapat mendatangkan kemudaratan. Ada. Salah satunya adalah syaitan dari kalangan jin. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Semakin gelap malam, maka kejahatan itu akan semakin mudah timbul. Baik itu dalam diri kita ataupun dalam diri makhluk-makhluk lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita isyarat untuk tidak memperbanyak terjaga di waktu malam. Ya, tidak memperbanyak terjaga di waktu malam. Dan ini yang paling sering adalah bagaimana setan-setan dari kalangan jin itu, mereka banyak melancarkan aksi-aksi mereka di waktu malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tua. Sebenarnya tiupan, nah, naffatsat itu tiupan terhadap buhul-buhul. Apa maksudnya? Jadi penyihir-penyihir yang meniupkan buhul-buhul sihir mereka kepada simpul-simpul sihir. Yang paling sering saya dapati simpul itu dalam bentuk kain kafan dibungkus paku atau apa-apa. Kalau pelet biasanya dalam bentuk botol, ada isi yang dipelet itu entahkah rambut atau apa-apa. Nah, secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan bahwa ada yang namanya sihir, yang disebutkan tiupan-tiupan sihir yang ditiupkan oleh para penyihir kepada buhul-buhul. Jadi makanya minta perlindungan kepada Allah untuk hal yang seperti ini. Jadi hal yang seperti sebenarnya ada tapi nggak tampak, sehingga kita tidak merasa menjadi lebih khawatir dibandingkan apa yang tampak. Kalau ada orang yang mengancam mau bunuh kita, kita bisa lihat, kita menjadi khawatir kadang-kadang. Tapi yang nggak nampak ini membuat kita nggak khawatir karena nggak kelihatan. Padahal dia jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang kelihatan. Antum bisa bayangkan, jin-jin dari tahun berapa ratus, bahkan mungkin sebelum Indonesia merdeka pun mungkin bisa masih hidup zaman sekarang. Bisa jadi masih hidup. Ini salah satu contohnya aja, Masya Allah. Saya udah ceritakan kalau nggak salah pekan lalu. Ini ada yang kemarin itu ke rumah, pas lah sepekan ini. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Ini gimana kabarnya? Suami istri hampir cerai. Pasalnya apa? Setiap kali ngelihat suaminya, istrinya mau bunuh, jijik atau apa-apa. Awalnya dipikirnya karena rumah. Jadi setiap kali di rumah itu panas perasaannya. Jadi mau marah aja bawahnya. Jadi dipindahlah ke rumah orang tua istrinya. Sampai di rumah orang tua istrinya agak sedikit reda. Tapi ternyata Masya Allah makin jadi. Setiap kali ngelihat suaminya marah. Jadi udah hampir setahun ini nggak campur. Kan nggak masuk akal tuh. Suami istri udah hampir setahun nggak campur. Masya Allah, saya bingung bayangkan seperti apa itu. Luar biasa perjuangan. Tapi istrinya udah berkali-kali bilang, udahlah ceraikan aja aku. Carilah istri yang lain. Suaminya tetap bertahan. Dan alhamdulillah memang ada yang mendampinginya supaya jangan sampai pisah. Karena memang salah satu prestasi terbesar bagi setan dari kalangan jin adalah mereka mampu memisahkan pasangan suami istri. Sehingga hati-hatilah. Terutama laki-laki yang tidak pandai mendengar dengan telinga yang baik terhadap istrinya, maka akan lebih marah, susah. Ingat, perempuan itu mulutnya lebih cepat daripada apa yang dipikirkannya. Aisyah radhiyallahu anha
Saya sudah ceritakan kalau nggak salah ya. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah, nah, mungkin yang udah pernah marah sama istrinya, marah sama kita, tengok mulut istri itu macam-macam yang diomongnya. Nah, Aisyah itu kalau dia marah sama Rasul, dia bilang gini, ya Muhammad. Tapi kalau dia lagi kesengsem sama Rasul, dia bilang, ya Rasulullah. Pernah dia bilang, ya Muhammad, kamu itu cuma ngaku-ngaku aja sebagai nabi. Nah, itu Aisyah itu. Itu Ummul Mukminin. Masya Allah, itu mulut perempuan. Tapi perempuan itu kalau kita diamin, nanti dia mikir, oh, salah, nanti dia datang sendiri. Dia minta maaf. Jadi, berhati-hatilah. Kalau telinga kita nggak sabar, telinga kita nggak tahan panas, nggak tahan api, itu macam-macam cepat itu. Ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad." Nah, ini juga menjadi penting. Dan dari kedengkian orang-orang yang suka mendengki. Apa maksudnya ini? Ini terkait dengan ain al-lammah. Ainun lammah. Pandangan mata yang buruk, yang jahat, pandangan yang jahat. Apakah pandangan mata yang jahat itu orang-orang yang dengki aja? Belum tentu. Belum tentu. Pandangan yang terlalu terpesona tanpa melibatkan Allah di dalamnya, maka itu juga akan bisa menjadi ainun lammah. Nengok anak kita, wah ganteng sekali hari ini ya. Ada kisahnya, ada ibu-ibu terpesona sekali. Dia ceritakan kemana-mana ke teman-teman, dia bilang, anak saya udah umur berapa sekian, 4 tahun, 5 tahun, udah masuk sekolah, masih tetap gigi susunya masih bagus, masih wah luar biasa sekali, giginya masih rapi, pulang udah patah 2. Ya. Itulah ainun lammah. Jadi setiap kali kita memuji seseorang, memuji, bahkan kalau saya nih, ini payahnya ya, kalau udah ngerti itu, hati-hati betul. Saya setiap kali beli baju baru, saya langsung baca ta'awuz untuk makainya. Karena beberapa kali saya terjadi, baju yang saya pakai dan baju saya sangat suka, karena saya tidak ruqyah pada saat makainya, hancur, rusak. Sampai kayak gitu. Itu ainun lammah juga termasuk. Ya, bisa. Yang dagang juga kayak gitu, hati-hati. Bisa juga kena ainun lammah. Wah, laris banyak, tiba-tiba lupa melibatkan Allah. Wah, banyak ya, alhamdulillah. Enggak bilang alhamdulillah, udah rusak itu nanti. Enggak berkah itu, bukan hanya enggak berkah, bisa jadi uangnya itu langsung hilang tiba-tiba. Dan saya udah berkali-kali itu. Sering betul. Ini susahnya kalau udah ngerti itu kayak gitu. Langsung dibuat. Kenapa orang yang nggak ngerti? Ya kan nggak perlu diuji. Orang yang nggak ngerti itu ngapain? Ya. Sama kayak antum. Apalagi guru-guru ini. Nggak mungkin antum nguji anak-anak itu yang nggak ngerti. Nggak mungkin antum nguji anak kelas 1 SD dengan 1 kali 10. Mana ngerti? Walaupun sebenarnya itu mudah. Nah, kayak gitulah. Ainun lammah. Dan dari kedengkian orang-orang yang suka mendengki. Chandra ya? Chandra ada datang? Oh, Palembang lagi. Oh, Masya Allah, sibuk nanti. Jadi, begitulah. Nah, Al-Mu'awwidhatayn bersama dengan surah An-Nas dipakai untuk meruqyah. Jadi kalau antum mau meruqyah, cara yang paling gampang untuk meruqyah, pakai aja 3. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Baca aja berulang-ulang, baca berulang. Kalau antum nggak hafal yang lain, pada saat antum meruqyah, baca aja itu. Nah, tapi yang jadi masalah, kadang karena tidak mengerti ilmunya, meruqyah mau baca apapun nggak ngefek. Buktiin kan kemarin. Itu luar biasa. Oh, ini jadi mainan. Meruqyah jin yang jatuh cinta, jin pelet ya, jin apa, jin sihir ya. Meruqyah jin sihir, tiba-tiba saya nggak ada waktu itu ya. Saya masih kelahat ya. Nah, tiba-tiba diganggu lah ini 1, 2, berapa orang, siapa lagi? Tigor ya. Berdua sama Tigor. Ini mah. Atuh ayahnya sama tata itu katanya. Nah, saya bilang diganggunya. Mungkin kita udah tahu caranya, tapi belum tahu kita bagaimana mengendalikan jin. Oh, makin menjadi. Karena jin itu pintar berakting.
Kenapa saya bilang pintar berakting? Saking pintarnya berakting, ada salah seorang ustadz yang sampai-sampai buat buku Ustadz Meruqyah Jin Berakting. Buat buku, judulnya itu. Karena apa? Karena banyak di antara kita sering tertipu. Sering tertipu pada saat meruqyah. Kenapa? Saya terus terang, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Nah, adikmu nih, suruh kamu meruqyah. Ingatkan. Saya kasih contoh. Sejak dari pertama kali saya mengenal tentang ruqyah, tidak ada istilah ruqyah jari tauhid. Khawatir saya, itu malah digoda, ditipu oleh jinnya itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Nah, nggak bisa kayak gitu, nggak ada. Rasul nggak nyontohkan gitu. Meruqyah itu dengan apa? Dengan bacaan. Meruqyah itu dengan apa? Apa arti ruqyah itu apa? Ruqyah itu artinya apa? Jampi. Jadi kalau mau ruqyah aja dijampi, dibaca, dirapalkan. Ini nggak bisa. Kecuali dengan benda-benda yang memang dicontohkan Rasulullah SAW. Contohnya apa? Air putih. Dipakai air putih, dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian diminumkan, diusapkan. Bisa seperti itu. Dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Sehingga tidak bisa sembarang. Pernah kejadian ada salah seorang syekh dari Arab. Dia meruqyah. Tiba-tiba jinnya bilang, saya mau keluar dari tubuh orang ini, syaratnya satu. Saya masuk dalam tubuhmu. Kata syekh itu, ya silahkan saja. Ciri orang yang dalam keadaan kesurupan, kemudian dia sadar, jinnya keluar dari tubuhnya, pingsan. Salah satu cirinya. Pingsan. Berselang beberapa waktu, langsung masuk lagi jin itu. Setelah ditanya, nah ngapa masuk lagi, kata syekh itu. Apa kata jinnya? Saya tadi kan bilang gini, saya mau keluar syaratnya saya mau masuk ke dalam tubuhmu. Kata syekh itu, nah terus kenapa nggak masuk? Saya tidak bisa masuk. Kenapa? Ada benteng maksurat. Benteng zikir pagi petang. Nah ini Masya Allah. Coba kalau seandainya yang meruqyah itu sembarang. Bangun subuh, kesiangan, misalnya. Misal. Dia mengerti aja cara meruqyah kayak gitu caranya. Tapi dia amalan yaumiyahnya tidak terjaga. Wih, nanggung dia pasti. Ada kejadian di Jawa, meruqyah ditujal jin mati. Di Lubuk Linggau ada salah seorang ustaz meruqyah mati yang diruqyah. Tahu antum? Mungkin sebagian nanti antum tahu. Saking saya ekstrim betul meruqyah, diikat, disiram pakai air, mati akhirnya. Yang diruqyah itu. Masya Allah, saya bilang. Saya nggak pernah meruqyah ngikat orang. Seganas-ganas ada yang pernah diruqyah saya. Sebesar ini badan. Sebesar lemari ini. Datang ke rumah 3 beradik, 2 orang sebesar ini, 1 orang kecil kurus. 3-tiganya diruqyah. Antum bayang nggak, saya sendiri. Nggak ada satupun yang saya ikat. Jin itu kalau kita ngerti ilmunya, Masya Allah. Jin itu lemah. Jadi kalau kita ngerti ilmunya, Insya Allah. Sama kayak kita ngerti ilmu tentang menaklukkan ular, kayak si Panji itu kan. Dia tahu ilmunya. Ya dia biasa aja. Kalau kata ustadz saya itu, ular berbisa terutama. Beda dengan ular yang nggak berbisa. Kalau ular yang nggak berbisa yang membunuh dengan melilit, itu lain lagi. Ular yang berbisa itu, dia matok paling kencang cuma 2 kali. Jadi pada saat dia mau matok kita itu, dia mengeluarkan bisanya. Sampai 2 kali, udah lemes, dia nggak bisa lagi. Makanya tengok, kalau antum nengok Panji itu mau nangkap ular, disuruhnya matok dulu itu ular. Karena kalau udah 2 kali, dia udah nggak bisa lagi. Bisanya habis, dia butuh proses untuk mengumpulkan bisa lagi, dan dia udah lemas. Udah tinggal angkat aja. Tapi kan kita walaupun udah kayak gitu, ngangkatnya udah ngeri-ngeri juga kan. Sama kayak harimau, beruang misalkan. Ketemu beruang, jangan nengok matanya. Jangan nengok mata beruang. Karena dia merasa terancam ketika kalian matanya. Kemudian yang kedua, jangan memperlihatkan tengkuk kita. Jadi jangan membelakangi. Kalau beruang, harimau itu jangan membelakangi. Makanya pernah kejadian di Riau itu, di hutan Riau itu, kayak pernah kejadian di kita ini, yang turun banyak harimau itu. Maka polisi hutan mereka bersiasat pakai topeng, tapi topengnya bukan di depan, di belakang. Topeng di belakang sini. Dan ini alhamdulillah berhasil. Jadi pada saat mereka menghadap itu, banyak turun itu, jadi tembak ke atas kan. Lari masuk ke dalam. Nah, ada beberapa yang nggak berhasil suruh masuk itu, nah mereka
membalik. Tapi karena nengok itu tadi, jadi harimau-nya nggak berani. Naluri, insting dari harimau itu nengok tengkuk mangsa. Tengoklah harimau kalau dia membunuh mangsa, pasti di sini duluan. Jadi dicengkeramnya, diisapnya darahnya sampai habis. Baru mati. Nah, gitu. Nah, itu ilmunya. Sama halnya dengan jin. Sama halnya dengan ngurus istri. Ini nak kawin. Nah, belajar terus, jangan berhenti. Ya, insyaallah seperti itu saja untuk malam ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang pernah bertanya kalau sampai subuh itu selesai. Ya. Ah. Ngeri. Adik Depri, adik Raden. Oh, Sarido. Ada salah satu adab yang sering kita lupakan pada saat bukan sering istri kita lupakan pada saat menyusui. Apa yang harus dilakukan? Pertama, ambil wudhu dalam keadaan suci, ya, karena itu akan menjaga air susu lebih baik. Kalau ternyata baru selesai mandi, minum air hangat dulu, karena susunya nanti yang keluar dingin dan itu akan menyebabkan sakit kepada anak. Jadi pada saat menyusui, pertama ambil wudhu, kalau baru selesai mandi minum air hangat. Yang ketiga apa? Yang ketiga, perbanyak membaca Al-Fatihah. Mulai dengan membaca Al-Fatihah. Nah, perkuat bonding antara ibu dan anak itu dengan sambil menatap anak itu. Jadi pada saat menyusui, tengok, tatap matanya. Nah, anak yang menyusui itu, dia keluar endorfin. Rasa nyaman. Hormon yang membuat rasa nyaman di kepalanya itu, di tubuh yang terasa rileks kayak gitu. Nah, begitupun dengan istri kita, sebagaimana yang dilakukan oleh, misalkan kita berhubungan dengan campur dengan istri, pada saat kita sampai pada puncak ejakulasi, apa boleh ya, bujang-bujang itu hormon oksitosin keluar. Bukan endorfin, hormon oksitosin keluar, sehingga menyebabkan rasa nyaman di tubuh, dan itulah yang dirasakan oleh anak kita pada saat dia menyusu. Nah, sehingga yang harus kita lakukan, membuat pada saat perasaan dia nyaman itu memperbanyak interaksi. Itu yang ketiga. Yang keempat, banyak-banyak baca Al-Fatihah, banyak baca sholawat, ya, perbanyak baca Al-Fatihah, perbanyak baca sholawat. Kalau memang memungkinkan, itu tadi, baca surah, diputar Al-Quran di situ. Nah, bagaimana kalau kasusnya kayak anak antum tadi? Apa yang harus dilakukan? Pertama, cari sumbernya. Apa yang harus dilakukan untuk cari sumbernya? Kalau udah nangis, tengok siapa yang gendongnya. Kalau yang gendongnya neneknya, ambil, jauhkan dari neneknya. Masih nangis, di mana? Di kamar, keluar dari kamar. Masih nangis, keluar dari rumah. Baru setelah itu sambil baca Al-Fatihah dan 3 kul, ditiupkan ke tubuhnya, baru tiupkan ke sini, ke mukanya terutama. Ya. Tiupkan di matanya itu. Ini gitu. Jadi saya pernah kejadian ada salah seorang anak teman saya itu, dia nengok padahal bapaknya ada di situ, dia nengok ada bapaknya lagi di belakang dekat WC. Jadi 2 bapak yang tengokannya. Jadi dia telepon saya, "Dik, tolong sini cepatlah," katanya. Nah, saya ke sana, saya ruqyah, Masya Allah memang anak itu, nah ini khawatir saya, mudah-mudahan antum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya.
anak istri semuanya ya, antum terutama. Kalau ada yang sudah diganggu seperti itu, ini anaknya nanti dari segi kejiwaan nggak kuat. Biasanya anaknya rewel. Setelah dia besar, dia nggak mudah bersosialisasi kalau udah pernah diganggu. Jadi apa yang harus dilakukan itu tadi, perbanyak untuk meruqyah diri sendiri, terutama untuk istri kita, karena yang paling utama itu meruqyah diri untuk istri. Jadi jangan lalai. Istri setiap kali berinteraksi dengan anak untuk menyusui ini bil wudu. Meskipun dalam keadaan tidak suci, wudu, tetap wudu. Kalau memungkinkan dia punya hafalan, ulang-ulang hafalannya, kayak gitu. Nah, boleh nggak berdendang? Berdendang apa ya? Apa bahasanya? Bersenandung untuk anak kita, ya boleh, nggak ada masalah. Masalah musik, udahlah, nggak usah ributkan masalah itu. Nanti saya nggak mau, udahlah, kayak gitu, nggak ada masalah. Istri saya itu setiap anak punya lagu masing-masing, beda-beda itu. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat. Kalau saya kepengen punya 3 anak lagi, istri saya udah nggak mau lagi. Karena perjanjian sejak di awal sebelum menikah, saya kepengen anak 7, saya bilang. Istri saya, oke, ya, sebelum nikah. Nah, sudah nikah, nyerah, aku udah sanggup lagi. Dah, anak betino malah. Kalau anak kami, alhamdulillah, Umar itu sejak dia dari bayi, anteng betul. Alhamdulillah. Ya, lebih mudah. Dia lebih mudah diatur. Duduk, lama. Dia nggak suruh berdiri, nggak akan berdiri. Ya, nah ini saya mau manfaatin ini. Nah, tipe anak seperti ini yang insya Allah mudah-mudahan lebih mudah disuruh untuk menghafal dibanding anak yang melompat-lompat kayak anak pertama saya itu. Wih, masya Allah, dari bayi aja udah bisa naik motor, udah naik semua. Wah, anak saya yang umur 4 itu umurnya masih 9 bulan udah bisa naik itu, naik perosotan, naik ke atas tuh turun sendiri. Wah, 9 bulan, masya Allah, dia jalan umur 12 bulan. Udah jalan umur setahun udah jalan. Dia naik situ sendiri. Saya tengok ini kan, naik situ, naik ke yang merah ini, naik sampai ke atas sekali, meluncur dia. Masya Allah, saya bilang perempuan itu. Nah, jadi begitu berinteraksi dengan anak tuh. Nah, jadi mudah-mudahan seperti itu ya. Ada lagi? Oh, enggak lah. Kecuali kalau kita yang menunjukkan jalan dia untuk maksiat, kita dapat bagian. Makanya ada istilahnya amal jariyah, dosa jariyah. Siapa yang menunjuk man sanna sunnatan hasanah, kata Rasulullah SAW, siapa yang menunjukkan sunnah hasanah, maka dia akan mendapatkan bagian sebagaimana orang itu melakukan. Ini kalau saya tunjukkan pada antum, cara minum yang baik itu seperti ini, seperti sunnah Rasulullah SAW. Tengok saya ya. Minum dengan cara seperti ini, jari kelingking di bawah, baca bismillah dengan 3 tegukan. 3 tegukan, alhamdulillah. Minum itu 3 tegukan. Itu sunnah hasanah. Kalau saya kemudian dia minum, saya udah tunjukkan, kemudian masa kayak tadi pakai baju, kemudian dia lakukan maksiat dengan baju itu urusan dia. Ya, itu urusan dia, bukan urusan kita. Kecuali kalau saya yang tunjukkan, oh sini, bisa loh pakai baju itu kamu ganteng, nah, masuklah ke situ, kamu terkenal ya, nah, udah dapat kena itu, nah gitu ya, kurang lebih itu. Kalau kita masih misalnya dipakainya hal yang baik itu, baju kelas, dipakai untuk yang sholat untuk yang ngaji gitu. Oh, itu mengalir terus pahalanya setiap kali dia pakai, sama kayak kita orang infak sajadah di masjid itu, oh masya Allah, setiap kali dipakai untuk sholat ibadah dapat pahala. Ini kayak gitu, tak ada yang salah. Kemudian kalau belum ada pertanyaan, saya mau jawab pertanyaan Aulia. Tadi pagi saya lupa mau jawabnya. Apa hukumnya bertransaksi dengan uang elektronik dan dapat cashback darinya? Ya. Benar saja itu. Secara umum uang elektronik itu bisa disebut dengan uang sebagaimana kita pakai. Nah, terus gimana kalau seandainya dia dapat cashback? Ada 2 kondisi. Pertama,
kalau seandainya cashback itu didapatkan dari diskon, ya, diskon, kita belanja dapat cashback dari diskon, itu boleh. Karena statusnya itu sama saja dengan kita belanja non virtual, kita belanja dapat diskon. Istilahnya cashback dengan uang elektronik. Kecuali kalau kita deposit uang, kemudian ada cashback dari deposit uang itu riba. Kenapa? Karena ada timbul manfaat dari uang itu. Manfaat itulah yang menyebabkan riba. Meskipun sebenarnya sampai dengan sekarang masih terjadi perdebatan, tapi untuk berjaga-jaga lebih aman, lebih baik ambil yang itu. Karena di antara ulama salah satunya adalah Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala, kalau kita ambil istilah, kalau kita ambil perumpamaan, mengkiaskan uang elektronik itu dengan istilah hutang, karena kan kita menghutangi vendor itu, vendor yang mengasih uang. Contoh OVO ya, kita deposit uang. Ini kan artinya kita kan ngutangi dia ini. Dia ngutang ke kita dan kita bisa pakai kapanpun kita ingin. Sama halnya kita ngutangin orang. Nah, kita ngutangin orang. Nah, saya mau pakai uang itu sampai kapanpun bisa. Nah, kalau seandainya dengan kita berhutang itu bertambah nilainya, itu riba. Kecuali kalau nah ini yang menjadi perdebatan. Kayak status yang cashback itu tadi. Ternyata misalkan dengan cepat kita tarik, kita belanjakan dapat cashback dari situ. Itu dikiaskan dianalogikan dengan cara apa? Kita ngutangin orang, kemudian kita pengen cepat, mestinya ada waktunya, temponya 1 tahun misalkan. Kemudian orang itu bilang, yang ngutang sama kita, berilah saya itu keringanan kalau waktu, kata orang yang ngutangi, kalau kamu kasih balik uang itu dalam waktu 6 bulan, saya kasih cashback kamu 10%. Nah, inilah yang terjadi perdebatan. Seperti itulah kasusnya pakai uang elektronik itu. Karena kita mengutangi, kita pengen cepat balik. Jadi kita belanja dengan uang itu, kita pakai terus uang itu, ada cashback. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan ini tadi, dengan status tadi. Maka apa statusnya? Nah, pendapat yang pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, itu haram karena termasuk riba. Imam Syafi'i untuk berjaga-jaga lebih baik itu ditinggalkan. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala, meskipun sebenarnya Ibnu Qayyim ini dia mazhabnya Syafi'i, mengatakan boleh. Nah, terus apa yang kita harus lakukan untuk menjaga diri dari yang tidak baik? Sebaiknya tidak. Kalau saya secara pribadi, ini pendapat saya. Ini pendapat saya secara pribadi, tidak usah pakai uang elektronik. Kenapa? Itu pun sebenarnya bentuk penipuan. Uang tapi nggak ada buktinya, wujudnya. Ya nggak? Kita kan selama ini di mana uang antum? Ada 100 ribu nggak? Biasanya antum punya banyak duit. Berapa aja lah. Uang, jangan kartu. Nah, ini berapa nih? Kalau saya potong jadi 4, masih mau nggak antum 50 ribu? Potong 4, satu ini, satu sana. Inilah yang disebut dengan riba itu. Nilai intrinsik tidak sesuai dengan nilai ekstrinsiknya. Mestinya 50 ribu ini harus nilai dengan 50 ribu juga barangnya. Makanya kalau pakai dinar itu sejak dari Rasulullah SAW bisa beli 1 kambing, sampai sekarang bisa. 1 dinar itu kurang lebih sekitar nilai 2,2 sampai 2,6 juta. Bisa beli 1 kambing. Nah, begitu. Yang itu kurang lebih. Yang mana? Ben. Berarti ketika kita misalnya ke GoPay itu, kayak payment itu, harus pakai GoPay dapat cashback, berarti halal. Kemana? Mungkin cak deposit tadi kan. Kalau ke deposit dapat bunganya. Sedangkan payment cak GoPay ini, kalau kamu pakai GoPay, dia dapat free. Boleh, sama itu, sama kayak belanja biasa, nggak apa-apa. Boleh itu. Nggak apa-apa, kecuali yang tadi kita simpan di situ langsung dapat cashback gitu, nah. Itu ada penambahan nilai. Nah, itu yang nggak boleh. Kayak gitu kan. Paham nggak kira-kira?
Orang pintar semua gampang jadi jelasin. Oke, saya ada. Saya dulu pertanyaan. Ini kenapa sih katanya dalam sholat itu dengan tinggi ceramah katanya waktu boleh berdoa itu sangat sujud sama baru tahu tuh baru dengar kemarin itu pas di sebelum salam. Itu kenapa di waktu dua itu saat ibadah itu? Jadi sekali satu lagi bedanya riya sama ain atau apa bedanya tuh? Apa? Riya sama ain. Yang pertama begini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang besar kemungkinan Allah akan mengabulkan. Ya. Salah satu contoh bentuk waktu mustajab apa? Di sepertiga malam terakhir. Dan ternyata banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa untuk mengambil waktu itu. Maka Rasulullah SAW memberikan alternatif waktu yang lainnya. Kapan? Waktu sujud terakhir dan sebelum salam. Nah, menjelang salam, di sujud terakhir kata Rasulullah SAW, perbanyaklah doa. Kenapa? Karena pada saat itulah jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Karena pada saat sujud itulah Allah dekat dengan kita, sangat dekat dengan kita. Nah, bacalah doa berbanyak. Ingat, berdoa di waktu sujud terakhir itu tidak boleh dilafazkan. Melafazkan membatalkan sholat. Kenapa? Karena pada saat membaca doa pada saat sujud yang kita baca cuma satu. Ya doa sujud. Mensucikan Allah, memuji Allah, enggak ada yang lain. Kalau kita lafazkan batal. Sengaja membatalkan sholat. Sama halnya, berbeda kalau saatnya sebelum salam. Sebelum salam memang ada waktu doa yang doa-doa khusus. Diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa di situ. Apa doa-doanya? Apakah ada doa-doa yang diajarkan secara khusus? Ada dua macam. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Satu. Yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa itu. Nah, terus kalau mau baca doa yang lainnya, kalau saya secara pribadi untuk cari aman tidak diucapkan. Ya. Jadi baca aja dalam hati. Mau dibaca boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak diucapkan. Jadi kalau mau sujud, tapi ini tadi, kalau sholatnya antum berjamaah dan jadi imam, sebaiknya tidak terlalu banyak berdoa di waktu sujud. Karena itu akan menyulitkan jamaah. Antum nak sujud setengah jam, sholat apa? Sholat maghrib, para isya baru selesai. Nah, jadi makanya menjalankan sunnah itu baik, tapi ingat ada juga yang harus diperhatikan. Tidak semua sunnah itu sesuai dengan apa kondisi dan keadaan. Ya. Dan tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ingat, tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bisa menjadi sunnah. Rasul istrinya 11. Antum nak punya bini 11. Sikok beda habis. Sikok beda dapat, belum dapat. Ya gitu. Oke. Yang kedua, terkait dengan masalah ainun lamah dan riya. Kalau riya itu kita beramal pengen dilihat. Atau kata Fudail ibn Iyad tadi, beramal meninggalkan sebuah contoh ini. Nah, ini sebelum nikah kan, belum ada istri kan? Siapa nih? Vika namanya. Saya baru dapat malam ini nih. Depri sholat di masjid dekat Primagama, Masjid An-Nur misalnya. Sholat biasa, sholat duha. Tiba-tiba ada si Vika. Maka sholatnya, nanti saya takut riya. Lebih baik saya sholat tempat lain. Itulah riya. Itulah riya. Sholat. Si fulan sholat, tiba-tiba ada fulanah datang, kemudian dia makin khusyuk, tertampak makin khusyuk, itulah syirik. Kata Fudail ibn Iyad, apa yang harus dilakukan? Meninggalkan keduanya, itulah ikhlas. Gimana? Butuh usaha. Ikhlas itu berasal dari kata khalasa, artinya apa? Murni.
bukan madu murni. Apa beda madu murni dengan madu asli? Aulia tahu. Apaan? Kalau ditanya oleh pelanggan kayak madu asli itu madu nian. Kalau madu murni, madu namanya murni. Tapi kayak gitu ya. Kalau ain itu pandangan mata, kita melihat dengan perasaan hasan, kemudian kita melihat tanpa melibatkan Allah dalam pandangan kita, itulah ain lamah. Yang gitu. Cukup? Kita mau bagi kado, tukar kado? Ya, insyaallah saja untuk malam ini. Binaka rahman maaf wa rahman ampun. Alhaqqum bi rabbika fala takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.